Itu apa? Yes! Yes! Proyeknya Yoga udah hancur. Bentar lagi, Yoga akan bankrupt. Karena ada banyak pihak lain mau membatalkan kerjasama dengan Yoga dan Rehan. Siapa yang melakukan? Apa-apaan ini? Aku harus tahu pelakunya. Apa? Proyek kita kebakaran? Aduh, kalau semuanya kebakaran saya bisa bangkrut nih kayak begini. Yaudah, saya kesana sekarang ya. Ya Allah, kok bisa sampai kayak begini sih? Hah? Kok bisa kebakaran sampai kayak begini? Yoga, Indra, ini kenapa kayak begini? Hah? Apa penyebabnya? itu bisa jadi gara-gara bahan bakar yang mudah meledak atau gara-gara konsleting. Tapi satu hal yang pasti, kita merugikan yang banyak. Hampir seluruh bangunan menghangus. Jangan khawatir, Yoga. Aku akan bantu tanam modal untuk perusahaan kamu. Udah lah, nggak apa. Ini juga salah satu resiko yang saya harus tanggung sendiri juga kan. Jadi ya, saya akan cari jalan keluar. Memang dalam berbisnis, ini sering terjadi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Resiko dalam berbisnis tidak bisa kita hindari. Karena itu aku ingin berikan bantuan. Oh, saya nggak bisa mutusin sekarang. Nanti saya pikir-pikir dulu ya. Ya, oke. Kamu pikir baik-baik ya. Pokoknya aku siap membantu kamu. Kamu jangan sungkan. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Aku yakin ledakan dan kebakaran itu disengaja. Tapi siapa yang sudah menyebabkan ledakan dan kebakaran itu? Astaga! Ah! Panas! Kenapa kursi jadi panas sih? Aduh, serba salah nih hidup nih. Mau tidur salah, mau duduk salah, makan salah, kesini salah, ke situ salah. Ah! Ih, kenapa? Makanya Bu Indah, jadi orang itu jangan jahat-jahat. Jadi kayak gini kan akibatnya. Lihat mukanya. Ih, Kamu nih benar-benar keterlaluan ya. Kok malah saya diejek? Bukannya dibantu, dipikirkan gimana baiknya, cari solusi kek. Malah menghina saya lagi. panas ya? Iya panas, kenapa? Udah panas tetap aja marah-marah. Makanya Bu Indah itu jadi orang harus akuin kesalahan Bu Indah. Jangan bisanya ngezolimin orang. Udah ngezolimin, berani-beraninya sumpah obong. Ih, aku masih takut sih. Tapi Bu Indah ya, asalkan tahu ya, Bu Indah itu harus takut sama api neraka. Ih, panas. Bener-bener ya mulut kamu ya kurang ajar banget. Lihat aja, lihat. Pasti kamu juga nanti kena. Awas. Nyebelin banget. Panas. Dra, kamu tuh ngapain sih ngajakin aku ketemuan lagi? Dengerin aku ya, ini terakhir kalinya aku akan ketemu sama kamu. Jadi kamu jangan pernah ngajak-ngajak aku ketemuan lagi. Sekarang bilang, kamu perlu apa? Sayang, kamu tenang dong. Kata orang-orang, kalau wanita lagi hamil gak boleh marah-marah. Nanti bahaya buat anak kita. Anak kita? Dra, maksud kamu tuh apa sih?
Ini tuh bukan anak kamu. Sayang, sini kamu duduk. Iya, aku duduk. Sasha, kamu gak perlu tutup-tutupin apapun sama aku. Aku udah tahu kon, usia kehamilan kamu itu sama dengan waktu kita bersama di hotel. Dalam kata lain, anak ini anak aku, ya kan? Bukan. Anak ini adalah anaknya Yoga. Kenapa sih kamu ngotot banget? Oh, jadi kamu gak mau jujur? Sini ikut aku. Aku bikin kamu jujur. Bentar. Sini. Hendra, kamu mau aku kemana sih? Sini. Hendra, lepasin. Kamu ini apa-apaan sih, Hendra? Lepasin. Ini anak siapa? Hah? Kamu mau jujur atau enggak? Hendra, lepasin. Hendra, aku mohon, aku gak mau mati. Hendra! Lepasin. Kalau kamu gak mau mati, jujur sekarang. Itu anak siapa? Oke, aku ngaku. Oke? Anak yang aku kandung, itu anak kamu. Anak aku, Sasha. Aku bahagia banget. Akhirnya kamu mengandung anak aku. Sasha. Apaan sih? Sasha, dengerin aku. Kalau gitu, kenapa kamu masih pertahankan pernikahan kamu sama Yoga? Lebih baik kamu cari aja sama dia. Dan sama aku aja. Kita akan bahagia banget, Sasha. Sampai kapanpun, aku gak akan cerai sama Yoga. Yoga itu suami aku dan aku cinta sama dia. Kamu gak mau cariin Yoga? Kalau kamu gak mau cariin Yoga, lebih baik kamu mati aja! Ada, tunggu. Kamu jangan marah dulu sama aku. Aku punya penjelasan. Apa? Aku punya penjelasan, oke? Hendra, kalau Yoga percaya anak yang ada di kandungan aku adalah anaknya Yoga, aku bisa menguasai semua harta dia. Hendra, kalau Yoga percaya anak yang ada di kandungan aku adalah anak dia, harta yang seharusnya sepenuhnya jatuh ke tangan Pelangi, itu akan jatuh ke anak aku juga. Apalagi kalau dia anak laki-laki, dia akan jadi putra mahkota di keluarganya Yoga. Ya sudah. Kamu gak perlu perjelaskan. Aku sudah paham semuanya. Oke, aku ikut semua permainan kamu. Asal aku dapat bagian dari harta Yoga. Gimana? Kamu tenang aja. Kamu pasti akan dapat bagian kamu kok. Asalkan kamu janji sama aku, nggak akan ada satu orang pun yang tahu kalau ini bukan anaknya Yoga. Kamu tenang aja, Sasha. Kamu tenang aja. Oke Rehan, aku setuju dengan niat kamu untuk tanam modal lagi di perusahaan aku. Dan aku juga setuju dengan syarat-syaratnya kamu. Syukur keputusanmu begitu. Aku hanya niat bantu. Iya, emang begitulah. Proyek ini kalau nggak dilanjutin sayang, kalau dilanjutin ya ada resikonya. Jadi memang perlu tambahan modal. Ini aku udah siapin dokumennya. Nanti kamu tanda tangan di sini, kamu akan dapat 2,5% dari perusahaan aku. Oke. Makasih ya. Jangankan 2,5%, aku pasti akan merebut sahammu mencapai 51% tanpa kamu sadari, Yoga. Setelah itu, aku akan benar-benar menguasai perusahaan kamu dan membalaskan dendam atas penderitaan Mama yang disebabkan oleh Mama kamu, Yoga. Maafkan aku, Yoga. Ini harus kulakukan. Terus, untukku kabar apa? Kalau menurut saya, perusahaan kita harus terus melakukan pembelian saham perusahaan Yoga. Tapi itu semua dengan nama yang berbeda-beda, agar dia tidak curiga. Baik, aku setuju. Mas, Ya. kamu kenapa? Kamu masih kepikiran ya soal kebakaran itu? Iya, itu proyek besar.
Nggak dilanjutin, sayang. Dilanjutin, ya aku harus bagi saham sama Rehan. Kalau enggak, aku nggak bisa dapat bantuan dana dari dia. Apa Rehan sengaja manfaatin keadaan ini buat neken Yoga? Pinter juga ya dia. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku malah bisa manfaatkan hal ini untuk menghancurkan Rehan lewat perusahaan Yoga. Mas, kamu harus tabah ya. Kamu yang ikhlas menghadapi cobaan ini. Kalau Mas izinin, aku boleh nggak bantuin kamu kerja? Aisyah, kamu pasti udah capek ngurusin Pelangi. Udahlah biar aku aja yang ngurusin ini ya. Aku harus terus cari cara agar Yoga izinin aku masuk juga ke perusahaannya. Akhirnya. Alhamdulillah ya Allah. Makanan buat pasien dan orang yang tidak mampu sekarang udah ready. Oh iya, minumannya aku lupa. Syah, sebentar lagi kamu akan merasakan akibatnya. Kamu akan dituduh meracunin pasien dan sebentar lagi kamu akan dipenjara. Siapa itu? Udah siap deh. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Sini aja. Oke. Maaf ya nunggu makanannya lama. Lagi kak? Ya Allah, kakek, kenapa kakek? Ya Allah, kakek, astagfirullahaladzim, tolong, kakek kenapa? Kamu apain kakek saya? Ha? Nggak tahu, tadi saya lagi nyuapin, tiba-tiba aja kakek jadi seperti ini. Kakek bangun, kakek.